Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, kehidupan berjalan lambat dan tenang, seolah waktu berhenti di sana. Desa ini dikenal dengan nama Desa Sembur, sebuah tempat yang seakan terasing dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Jalan setapak yang berliku-liku menghubungkan rumah-rumah penduduk, dikelilingi oleh sawah yang menghijau dan ladang kopi yang mengeluarkan aroma segar saat musim panen tiba. Namun, di balik wajah damai itu, terdapat rahasia kelam yang terpendam selama bertahun-tahun. Di salah satu sudut desa, terdapat sebuah warung sederhana yang dimiliki oleh Rohman, seorang pedagang tempe mendoan. Dengan tubuh tinggi semampai dan wajah bersih yang selalu tersenyum, Rohman dikenal sebagai sosok yang ramah dan pekerja keras. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, menyiapkan adonan tempe mendoan yang renyah, menggorengnya hingga kemasan, dan menyajikannya dengan sambal kecap yang pedas. Warungnya terletak di tepi jalan yang ramai, dekat dengan sebuah bank dan kafe yang dipenuhi pengunjung di siang hari. Namun, saat malam tiba, suasana berubah menjadi sepi dan menyeramkan. Malam itu, bulan purnama bersinar cerah di langit, memancarkan cahaya putih yang seolah menerangi seluruh desa. Namun, meski bulan bersinar terang, kegelapan masih menyelimuti sudut-sudut desa. Di beranda rumahnya, Rohman duduk dengan segelas kopi hangat di tangannya, memandangi malam yang sunyi. Angin berembus pelan, membawa bisikan-bisikan lembut yang seolah berasal dari alam lain. Suara dedaunan yang bergoyang, suara binatang malam, dan terkadang, suara gemerisik yang tidak bisa dijelaskan, menciptakan suasana yang mencekam. Rohman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia teringat akan cerita-cerita mistis yang sering diceritakan oleh para sesepuh desa, tentang makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran di malam hari, dan tentang pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang yang terjerat dalam jeratan keserakahan. Meskipun ia tidak percaya sepenuhnya, ketidakpastian itu membuatnya merinding. Namun, ia berusaha menepis rasa takutnya dan fokus pada pekerjaannya, karena warungnya adalah sumber penghidupan bagi keluarganya. Malam itu, saat suasana semakin larut, terdengar suara gemerisik di belakang rumahnya. Suara itu seperti sesuatu yang bergerak cepat, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri dan melangkah perlahan menuju suara tersebut. Dengan setiap langkah, rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Ketika ia mencapai sudut belakang rumah, ia melihat bayangan kecil bergerak cepat di antara pepohonan. Suara desisan yang aneh menyertainya, seolah ada makhluk kecil yang sedang mengendap-endap. Rohman, yang berusaha menenangkan dirinya, berbalik dan kembali ke beranda. Ia berusaha berkonsentrasi pada suara malam, tetapi ketegangan terus menggelayuti pikirannya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres mengganggu ketenangan malamnya. Ia kembali duduk, menyesap kopi yang kini telah dingin. Dalam benaknya, ia berpikir tentang kehidupan di desa yang selama ini tenang, namun kini mulai diguncang oleh bisikan-bisikan yang tak bisa dijelaskan. Sore harinya, saat ia membuka warung, beberapa pelanggan yang biasa datang mulai membicarakan kejadian aneh yang terjadi di rumah Pak Rahmat, seorang pedagang tempe mendoan kaya mendadak yang dikenal di desa. Mereka mengisahkan tentang lemari besar di rumah Pak Rahmat yang selalu terkunci rapat, namun malam itu, entah bagaimana, lemari itu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya ditemukan selembar kain hitam dan sebuah buku tebal yang terlihat tua dan usang. Warga desa mulai menghubungkan kejadian itu dengan praktik pesugihan babi ngepet, ritual yang dipercaya melibatkan makhluk gaib. Mendengar cerita itu, Rohman merasakan jantungnya berdebar. Ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Apakah mungkin semua cerita itu benar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai di balik kehidupan sehari-hari mereka? Pikiran-pikiran ini terus menghantui Rohman, menyiapkan panggung bagi konflik yang lebih besar yang akan segera menghampiri desa Sembur. Di penghujung malam, saat Rohman menutup warungnya, ia merasakan ada yang mengikuti di belakangnya. Suara gemerisik itu kembali, lebih dekat dan lebih jelas. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Dengan rasa takut yang menggerogoti, Rohman bergegas memasuki rumahnya, berharap bisa melupakan semua kegelapan yang mengintai di balik bayangan malam. Namun, di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa kehidupan di desa yang dulunya tenang kini telah berubah selamanya. Pagi hari di desa Sembur dimulai dengan suasana yang cerah, tetapi di hati setiap penduduk, terdapat kecemasan yang menggelayuti. Setelah kejadian malam sebelumnya, ketika suara misterius dan bayangan aneh mengganggu ketenangan Rohman, berita tentang Pak Rahmat dengan cepat menyebar di antara mereka. Dari mulut ke mulut, cerita tentang lemari yang terbuka sendiri dan penemuan kain hitam serta buku tua itu menjadi bahan perbincangan di warung-warung kopi dan di ladang. Rohman, yang biasanya menjadi sosok yang optimis dan ceria, kini merasakan tekanan yang tak tertahankan. Setiap kali ia melayani pelanggannya, ia tidak bisa menghilangkan rasa gelisah di hatinya. Ia memperhatikan wajah-wajah penduduk desa yang terlihat lebih tegang dari biasanya. Di tengah-tengah obrolan, beberapa warga mulai memberikan pendapat mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Rahmat. Pasti dia terlibat dalam pesugihan, ujar Budi, seorang pemuda yang dikenal suka membicarakan hal-hal mistis. Kita semua tahu bahwa dia tiba-tiba jadi kaya. Tidak mungkin itu datang begitu saja. Rohman hanya bisa mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya merasa berat. Ia tahu Pak Rahmat, meskipun kaya, adalah orang yang baik dan selalu membantu sesama. Namun, cerita-cerita ini menuntutnya untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ketenangan desa mulai terganggu oleh ketidakpastian dan kecurigaan. Hari itu, setelah jam jualan berakhir, Rohman memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Rahmat. Ia ingin memastikan keadaan tetangganya itu dan juga menegaskan posisinya sebagai teman, bukan hanya pedagang. Rumah Pak Rahmat terletak tidak jauh dari warungnya, dikelilingi oleh pagar bambu yang sudah mulai usang. Tanpa mengetuk, Rohman berani melangkah masuk, merasa lebih baik jika melihat langsung keadaan di dalam. Begitu memasuki halaman, ia merasakan hawa yang berbeda, seolah ada sesuatu yang menempel di udara. Rumah itu tampak sepi, dan saat ia memanggil nama Pak Rahmat, tidak ada jawaban. Hatinya bergetar, dan saat ia melangkah lebih jauh, ia melihat pintu depan yang terbuka lebar, seolah mengundangnya untuk masuk. Di dalam, suasana terasa suram. Semua perabotan tampak berdebu, dan jendela-jendela tertutup rapat. Rohman merasa tidak nyaman, tetapi dorongan untuk mengetahui apa yang terjadi lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia melangkah ke ruang tamu dan melihat lemari besar yang selalu terkunci sekarang terbuka lebar. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Di dalam lemari, terlihat kain hitam yang tersusun rapi dan buku tebal yang terlihat usang. Ia mengambil buku itu dan membuka beberapa halaman. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya, dengan simbol-simbol aneh yang menakutkan. Setiap halaman yang ia buka seolah mengeluarkan aura gelap, membuatnya merinding. Di saat itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seolah ada mata yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Rohman berbalik dan melihat seorang wanita tua, tetangga sebelah Pak Rahmat, berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak pucat. "Jangan tinggal di sini," serunya, suaranya bergetar. "Ini bukan tempat yang aman." Rohman terkejut, tetapi saat melihat ketakutan di wajah wanita tua itu, ia merasakan ketegangan di udaranya semakin meningkat. Wanita itu menjelaskan bahwa beberapa malam terakhir, banyak warga yang kehilangan uang mereka secara misterius. Uang yang disimpan di dalam lemari atau di bawah bantal hilang tanpa jejak. Ia juga mendengar kabar bahwa beberapa warga mengklaim melihat babi kecil hitam berkeliaran di sekitar rumah mereka, menjadikan situasi semakin mencekam. Babi itu, wanita tua itu melanjutkan, adalah tanda dari praktik pesugihan. Mereka yang terlibat dalam hal ini akan menerima kekayaan, tetapi mereka harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Rohman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia teringat akan cerita-cerita yang sering diceritakan oleh orang tua di desanya tentang makhluk-makhluk gaib dan pesugihan. Sebuah kesadaran mulai menyelimuti pikirannya, apakah Pak Rahmat benar-benar terlibat dalam hal ini? Apakah dia telah melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap? Setelah mendengar penjelasan itu,
Rohman merasa terjebak dalam dilema. Ia ingin membantu, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa takut akan konsekuensi dari tindakan yang bisa ia ambil. Apakah ia harus mengungkapkan kecurigaannya kepada warga lain? Atau apakah lebih baik jika ia tetap diam dan membiarkan keadaan berjalan sebagaimana mestinya? Kembali ke rumahnya, Rohman tidak bisa menyingkirkan perasaan cemas yang menggerogoti hatinya. Dalam benaknya, ia merasakan ketegangan yang mendalam, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang bersembunyi di balik semua ini. Dengan setiap detak jantungnya, ia merasakan ketidakpastian tentang masa depan desa Sembur dan tentang dirinya sendiri. Saat malam tiba, perasaan was-was itu semakin menjadi-jadi, memberikan rasa takut yang mencekam menjelang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Hari-hari setelah kejadian di rumah Pak Rahmat berlalu dengan ketegangan yang menggelayuti desa Sembur. Warga desa yang sebelumnya hidup dalam kedamaian kini terjebak dalam ketakutan dan kecurigaan. Suara bisikan malam yang tak kunjung mereda hanya menambah kecemasan di hati mereka. Rohman, yang semula merupakan sosok optimis dan ceria, kini tampak lebih pendiam dan tertekan. Kehidupan sehari-harinya di warung tempe mendoan terasa berat, setiap detakan langkahnya seolah menggema dalam ketakutan. Di warung, ia sering mendengar obrolan tentang kehilangan uang yang semakin meluas. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka menemukan dompet kosong, sementara yang lain mengaku barang-barang berharga mereka raib entah kemana. Setiap cerita baru membuat suasana semakin mencekam. Di tengah ketegangan itu, rumor tentang babi ngepet semakin menguat. Warga mulai saling berbagi pengalaman, memperkuat keyakinan bahwa makhluk tersebut memang ada dan berkeliaran di sekitar mereka. Malam itu, saat bulan tertutup awan, Rohman merasa terpanggil untuk mengambil tindakan. Ia mengumpulkan beberapa tetangga terdekatnya, termasuk Budi, pemuda yang pertama kali menyebarkan rumor tentang pesugihan. Dalam suasana hati yang gelisah, mereka berkumpul di warung dan berdiskusi tentang langkah yang harus diambil. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini, ujar Rohman, suaranya bergetar, namun penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini menguasai kita. Budi yang biasanya bersemangat kini tampak lebih serius. Kita perlu menangkap babi itu, katanya. Jika benar makhluk itu berasal dari seseorang yang melakukan pesugihan, kita harus menghentikannya sebelum lebih banyak orang yang menjadi korban. Rohman mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk membentuk kelompok kecil yang akan berjaga di sekitar lokasi-lokasi yang dianggap mungkin menjadi tempat babi itu muncul. Malam itu, mereka mempersiapkan senjata tradisional seperti golok dan tombak. Selain itu, beberapa di antara mereka juga membawa jimat sebagai perlindungan. Dalam hati, Rohman merasakan campuran antara rasa takut dan keberanian. Ketika malam tiba, mereka berkumpul di depan warung. Suasana gelap dan hening membuat jantungnya berdegup kencang. Ditemani oleh cahaya lentera yang berkelap-kelip, mereka mulai mendekati tempat yang dianggap kemungkinan munculnya babi ngepet. Setiap suara kecil yang terdengar membuat mereka terlonjak, tetapi tekad untuk menghadapi makhluk tersebut lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogoti. Seiring waktu berjalan, suasana menjadi semakin tegang. Mereka mendengar suara gemerisik di semak-semak, suara desisan yang tidak bisa dijelaskan. Rohman menahan napasnya, berusaha menenangkan diri. Dalam kegelapan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, dari arah kanan, seekor babi kecil berwarna hitam muncul, matanya bersinar merah menyala. Suasana seketika menjadi mencekam, dan Rohman merasakan adrenalinnya memuncak. Babi itu berlari cepat, seolah tahu bahwa mereka sedang mengincarnya. Rohman dan yang lainnya berlari mengejar makhluk tersebut, berusaha untuk tidak kehilangan jejak. Namun, setiap kali mereka mendekat, babi itu seolah menghilang, muncul kembali di tempat yang berbeda. Rasa frustasi menyelimuti mereka, tetapi Rohman tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk menangkap makhluk itu, tidak hanya untuk membuktikan bahwa ia berani, tetapi juga demi keselamatan desa. Dalam usaha yang semakin putus asa, Rohman mengayunkan goloknya, berusaha menangkap babi itu. Namun,
Saat goloknya mengenai tubuh makhluk tersebut, jeritan yang keluar membuat darahnya membeku. Suara itu adalah campuran antara jeritan manusia dan pekikan hewan, menggema di malam yang sunyi. Babi itu menjerit keras sebelum menghilang dalam kepulan asap hitam yang tiba-tiba muncul, meninggalkan mereka tertegun dalam ketakutan. Setelah kejadian itu, Rohman dan teman-temannya berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Suasana malam menjadi lebih mencekam, dan seolah-olah ketenangan tidak akan pernah kembali. Rohman merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai mereka, dan ia mulai mempertanyakan semua yang telah terjadi. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi kekuatan yang tidak mereka ketahui? Kegelapan yang mengintai di balik bayangan malam semakin mendekat, dan Rohman merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Saat mereka kembali ke desa, perasaan cemas semakin mendalam. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, dan setiap suara di malam itu seolah berbisik bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Rohman tahu bahwa mereka harus memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perasaan campur aduk di hatinya, ia bersumpah untuk menemukan kebenaran di balik semua ini, meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang mengintai. Malam itu, ketegangan di desa Sembur mencapai puncaknya. Setelah kejadian mencekam ketika Rohman dan kelompoknya menghadapi babi ngepet, perasaan cemas yang menyelimuti penduduk desa semakin intens. Suara bisikan malam yang sebelumnya seakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kini berubah menjadi ancaman nyata. Setiap suara, setiap goyangan daun, dan setiap hembusan angin membawa serta ketakutan yang tak terucapkan. Rohman, yang kini terjebak dalam kegelisahan dan penyesalan, merasa bahwa tindakan mereka telah melanggar batas-batas yang seharusnya tidak disentuh. Semenjak malam itu, ia tidak mampu tidur nyenyak. Bayangan babi hitam dengan mata merah menyala terus menghantuinya, dan suara jeritan makhluk itu terngiang di telinganya. Dalam hati, ia tahu bahwa mereka telah mengundang sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada sekadar makhluk gaib. Malam berikutnya, Rohman kembali berkumpul dengan warga desa di warung. Suasana di dalam ruangan terasa lebih gelap daripada biasanya. Warga desa berkumpul, wajah mereka dipenuhi dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Dalam pertemuan itu, mereka berusaha mencari solusi untuk menghentikan teror yang mengintai desa. Namun, setiap usulan hanya menambah ketegangan. Beberapa warga mulai saling menyalahkan, mengklaim bahwa tindakan mereka untuk berburu babi ngepet hanya memperburuk keadaan. Ini semua karena Pak Rahmat, teriak Budi, menunjuk dengan marah. Dia yang memulai semua ini dengan pesugihan bodoh itu. Rohman, yang merasa terjebak di tengah konflik, mencoba menenangkan suasana. Kita harus mencari Pak Rahmat. Mungkin dia tahu sesuatu yang bisa membantu kita, ujarnya dengan nada penuh harapan. Namun, saat kata-katanya terucap, suasana semakin memburuk. Beberapa warga menolak untuk mencari Pak Rahmat, khawatir bahwa mereka akan menghadapi kemarahan makhluk yang mengintai. Akhirnya, mereka sepakat untuk melakukan ritual di malam hari untuk memanggil makhluk yang dipercaya bisa memberikan petunjuk. Mereka mengumpulkan berbagai sesaji, nasi, buah-buahan, dan bunga, yang diletakkan di tengah lingkaran yang dibentuk dengan garam. Dalam suasana yang mencekam, mereka mulai mengucapkan mantra yang mereka dengar dari cerita-cerita yang beredar. Dengan setiap kata yang diucapkan, Rohman merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kegelapan seolah menyelubungi mereka, dan ia mulai meragukan keputusan mereka. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lentera yang menerangi mereka bergetar. Suara desisan mulai terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Rohman dan warga lainnya saling memandang, ketakutan mulai merayapi hati mereka. Dalam sekejap, dari balik semak-semak, muncul bayangan hitam yang dikenal sebagai babi ngepet. Matanya bersinar merah, dan tubuhnya seolah menyala dalam gelap malam. Suara desisan semakin keras, mengisi udara dengan ancaman. Rohman merasa terperangkap dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, babi itu berlari ke arah mereka, dan semua orang panik.
Mereka berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri dari makhluk yang dianggap sebagai simbol dari keserakahan dan malapetaka. Namun, Rohman tidak bisa bergerak. Ia merasa terpaku pada tempatnya, terjebak dalam pandangan mata merah yang menembus jiwanya. Saat babi itu mendekat, Rohman mengingat kembali semua yang telah terjadi. Ia teringat tentang Pak Rahmat dan bagaimana semua ini bermula. Dalam keputusasaannya, ia berteriak, "Pak Rahmat, jika kau ada di sini, bantu kami." Suara teriakan itu meluncur dari hati yang penuh penyesalan. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tetapi dalam momen itu, ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan jika mereka terus melarikan diri dari kenyataan. Tiba-tiba, saat semua orang panik berlarian, babi itu berhenti. Ia mengeluarkan suara jeritan yang menggetarkan jiwa, suara yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Dalam sekejap, babi itu berubah menjadi sosok Pak Rahmat. Wajahnya tampak hancur, matanya penuh dengan kegelapan dan kesedihan. "Aku terjebak dalam perjanjian ini," ia berkata, suaranya terputus-putus. "Aku tidak bisa keluar, dan sekarang, kalian semua terlibat dalam kebodohanku." Rohman merasa hatinya hancur. Semua kecurigaan dan kebencian yang pernah ia rasakan kini berubah menjadi empati. "Kita bisa membantu," ia berbisik, meraih tangan Pak Rahmat yang tampak lemah. Namun, Pak Rahmat menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini adalah harga yang harus dibayar. Kalian semua harus pergi dari sini. Kegelapan ini tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat selamat." Dengan itu, Pak Rahmat menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Rohman dan warga desa yang tertegun. Dalam momen itu, semua rasa takut dan kemarahan yang mereka rasakan bertransformasi menjadi penyesalan yang mendalam. Mereka telah mengabaikan peringatan akan bahaya yang mengintai di balik kekayaan instan. Dalam keheningan malam yang mencekam, mereka menyadari bahwa keserakahan telah menjerat mereka dalam jaring kegelapan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, desa mulai berangsur tenang, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Rohman dan warga lainnya harus menghadapi kenyataan bahwa keinginan untuk mendapatkan kekayaan tanpa usaha yang jujur hanya akan membawa malapetaka. Mereka belajar bahwa di balik setiap keinginan, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kegelapan yang mengintai tidak akan pernah pergi, tetapi mereka bertekad untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang benar. Di akhir cerita, Rohman sering mengingatkan penduduk desa, kekayaan yang diraih dengan cara tidak halal hanya akan membawa penyesalan. Lebih baik hidup sederhana namun tenang, daripada kaya raya namun selalu dihantui oleh kegelapan. Dengan pelajaran berharga itu, desa Sembur berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, meskipun bayang-bayang masa lalu akan selalu menghantui mereka.